Baik, kami ditugaskan untuk menyampaikan capaian kinerja dari tahun 2025 dan rencana kinerja tahun 2026. Nah, ini capaian kinerja tahun 2025 dan rencana kinerja tahun 2026. Nah, ini rencana kita dulu pada tahun 2025. Sasaran program kita adalah meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia hukum di bidang hukum. Kemudian apa indikator kinerja utamanya adalah indeks penilaian kompetensi ASN di bidang hukum. Kemudian yang kita targetkan pada saat itu kualitas penilaian kita adalah 3,22, karena 3,22 ini adalah target yang sudah baik. Tapi realisasinya alhamdulillah pada tahun 2025 ini adalah kualitas daripada penilaian kompetensi. Lanjut. Nah, untuk mewujudkan tadi, supaya terwujudnya penilaian kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, maka yang kita pakai adalah jumlah ASN bidang hukum yang telah mengikuti penilaian kompetensi. Target kita tahun 2025 adalah 1.556 orang. Ternyata realisasinya tadi sudah disinggung oleh Bu Kapus dan Bu Kabadan, 2073 orang. Alhamdulillah, ini lumayan agak lebih banyak capaian kinerja kita. Kemudian tingkat kepuasan stakeholder terhadap asesmen kompetensi yang dilakukan, ini kita melalui ini Bapak Ibu, kita melalui kuesioner, melalui para asesi waktu itu, ya. Kita targetkan indeksnya adalah 3,4. 3,4 ini adalah penilaian baik, tapi ternyata realisasinya pada 2025 itu adalah 4,0. Jadi sangat baik. Nah, ini semua sebenarnya tidak lepas dari peran Pak Ses yang udah, dan Ibu Kabadan, Ibu Kabadan dan Pimti Pratama yang telah menyiapkan sarana dan prasarana yang terlalu baik, yang sekarang ini sudah baik sehingga mereka asesi merasa puas. Kemudian juga peran daripada penyelenggara, dalam hal ini para asesor maupun tim pendampingnya, yang mulai dari check-in sampai check-out mereka siap melayani para asesi yang ada di sini, sehingga alhamdulillah indeksnya menjadi meningkat. Kemudian persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti, target kita adalah 90%. 90%. Nah, ini dari mana kita ambil? Ini adalah dari feedback. Dari setelah uji kompetensi itu, penilaian kompetensi itu, kita lakukan feedback dan monef. Feedback itu menyampaikan ini hasilnya, ini rekomendasinya. Kemudian monefnya adalah sudah dilakukan belum rekomendasi yang kita sampaikan. Misalnya ada yang kurang atau cukup, misalnya cukup optimal. Oh, kelemahan dia ada di sini, rekomendasinya ini. Kita monef di kanwil maupun di unit eselon 1, walaupun dengan virtual misalnya, dengan tertulis tapi bahwa ini sudah dilaksanakan. Nah, ini alhamdulillah berkat monef dan feedback itu ternyata kelihatan hasilnya 99,23% penilaian kompetensi itu hasilnya ditindaklanjuti oleh
kita semua, terutama oleh pimpinan yang ada di unit eselon 1 maupun di kanwil-kanwil. Lanjut. Nah, ini adalah penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi ASN di bidang hukum. Ini tahun 2025, target kita adalah 1.556 orang, tapi terrealisasi 2073. Ini kenapa jadi begini? Karena mungkin pada saat itu ada yang belum diusulkan, akhirnya diusulkan belakangan, akhirnya ikut juga menambah daripada realisasi. Ini adalah dari penilaian kompetensi bagi jabatan administrasi atau fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Ini adalah mengenai pemetaan, jumlahnya 800 targetnya, ternyata realisasinya 989 orang. Nah, ini kemungkinan juga pada saat itu ada juga nilai-nilai yang sudah dilakukan uji kompetensi sudah daluarsa, sehingga akhirnya disusulkan tambahannya dari 800 menjadi sekian orang. Ini adalah termasuk teman-teman yang memang masa ininya sudah daluarsa hukumnya. Kemudian penilaian kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum. Nah, ini ada target kita 746 orang, tapi realisasinya 826 orang. Mohon maaf, kadang-kadang kalau saya baca agak sosolen itu kadang-kadang kelibet-libet. Ini akibat dulu kena COVID, Bu. COVID lagi disalahin. Kemudian penilaian kompetensi di luar Kementerian Hukum. Ini PNBP tadi disampaikan oleh Ibu bahwa targetnya kita cuma 10 orang, tapi ternyata capaiannya adalah 269 orang. Luar biasa, 2000% kata Ibu tadi. Ya, ini adalah berkat asesor-asesor kita, dorongan dari Ibu Kabadan, Bu Kapus, Pak Ses, dan para Kapus. Luar biasa Bu. Karena sekedar Bapak Ibu ketahui bahwa 2025 itu nggak ada waktu senggang, Bu. Kadang-kadang Pak Ses suka marah-marah itu sama Bu Sesnya, karena Ibu Ses di rumah juga bikin laporan tiap hari. Iya, betul Pak ya. Jadi ini. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah di lingkungan Kementerian Hukum. Dari BPSDM sendiri ada 39 orang, kemudian realisasinya itu terbagi di seluruh kanwil. Ulangi, ada beberapa kanwil, jadi ada 11 kanwil dan di BPSDM dan BSK. Lanjut. Nah, ini adalah penilaian kompetensi kenaikan jenjang bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum, pengisian jabatan atau kenaikan jenjang tahun 2025. Targetnya 746, tapi realisasinya 826. Yang dari JF analis hukum dan penyuluh hukum itu realisasinya 43, dan seterusnya. Nanti waktunya habis hanya untuk ini. Barangkali Bapak Ibu bisa menyimak sebentar. Mohon maaf, bukan menyuruh Bapak Ibu, tapi mohon izin untuk menghemat waktu. Yang paling baru dulu adalah penilaian kompetensi bagi atase, calon atase hukum. Ini adalah dulu pengalaman baru buat kita yang dari Dijen AHU, akhirnya tersaring dan sekarang udah terpilih. Memang itu yang terbaik dari awal. Saya lupa baru apa itu namanya dulu. Sekarang sudah orientasi di Kanwil, di Kemlu. Lanjut. Nah, ini adalah capaian PNBP tadi sudah disampaikan. Ini sudah tadi. Nah, ini
sekarang adalah posisi kita sekarang ini ada 7.979 orang pegawai kita di Kementerian Hukum dan HAM sekarang ini. PNS-nya ada 5.788 orang. Kemudian P3K-nya ada 1.327 orang, CPNS-nya ada 852 orang, dan non-ASN ada 12 orang. Nah, ini tahun 2026 ini adalah tujuan pemetaan yang masa berlakunya sudah habis di tahun 2026 ini. Ada 5.292 orang. Ini termasuk yang habis dan yang belum, ya, yang habis dan yang belum. Nah, 5.000 sekian orang ini di unit eselon 1 ada 2.273 orang. Kemudian di Kanwil itu ada 3.019 orang. Ini adalah dari 5.292 orang ini, dan ini sudah kita kompromikan dengan Biro SDM Pak waktu itu, dengan Mas Galih ya, kalau nggak salah ya, sudah secara adat ya. Oke, lanjut. Nah, ini dengan tujuan pemetaan ini, nanti di Sekjen, di Sekretariat Jenderal ada 573 orang, di Itjen ada 171 orang, Direktorat Jenderal Perundang-undangan ada 32 orang, dari Ditjen AHU ada 240, Ditjen Kekayaan Intelektual 517 orang, BPHN 221 orang, BSK 47 orang, BPSDM ada 272 orang. Lanjut. Nah, ini adalah kanwil-kanwil. Ada kanwil-kanwil, ada yang 100, minimal ada paling kecil adalah 28 orang. Lanjut. Nah, ini nanti secara adat nanti bisa kita kirim melalui email ke kanwil-kanwil dan ke Biro SDM. Lanjut. Nah, ini adalah rencana kerja kita pada tahun 2026. Nah, ini nanti target kita adalah 2.260 orang. Dari 2.260 orang ini, itu penilaian kompetensi dengan metode sedang 30 orang, penilaian kompetensi dengan metode sederhana 30 orang. Ini adalah penilaian kompetensi SDM bidang hukum dengan PNBP. Artinya ini dari luar. Ini dari luar. Ini adalah dari kementerian dan lembaga lain. Yang pembinanya adalah kita, yaitu dari PP, dari BPHN, ya PP dan BPHN ya. Itu ada analis hukum, ada penyuluh hukum, dan ada perancang peraturan perundang-undangan. Ya, ingat ya, perancang, jangan yang lain. Kemudian yang lainnya adalah 2.200 orang. Ini adalah penilaian kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum. Ini dari penilaian kompetensi dalam rangka pemetaan bagi pegawai itu ada 1.515 orang. Kemudian untuk pengisian jabatan ada 685 orang. Jadi totalnya secara keseluruhan baik dari luar maupun dari dalam 2.260. Lanjut. Nah, ini adalah rencana kerja dalam rangka pemetaan 2026 tadi. Targetnya tadi sudah sampaikan 1.515 itu terbagi menjadi di unit eselon 1 ada 855 orang, kemudian di kantor wilayah ada 660 orang. Ini di Kanwil. Penyebarannya adalah sebagai berikut. Nah, ini Kanwil ada 11 Kanwil nanti. Nah, ini Kanwilnya.
nanti Pak Kabak Pengembangan nanti kami sampaikan secara adat nanti biar nanti bisa di-share ke kanwil-kanwil nanti supaya di-share oleh Bapak nanti. Lanjut Dek. Nah ini adalah rencana kerja dalam rangka pemetaan di unit eselon 1. Targetnya adalah 855 orang. Itu dari ini ya. Kemudian kenapa loncat-loncat? Emosi. Jangan emosi. Ini mohon maaf Bu, ini memang operatornya dari Tanah Karo Bu, dari Sumatera Utara, di emosian. Iya. Ini dari sekretariat, ini targetnya 855 orang ini dari Sekjen 255, Dijen ini tadi sudah dijelaskan di depan. Lanjut aja deh. Ini juga sudah tadi di depan. Nah, ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini jadwal rencana jadwal kegiatan yang akan kita lakukan. Ya. Untuk penilaian kompetensi di Kanwil Kepulauan Riau itu jadwalnya dari tanggal 9 sampai dengan 12 Februari 2026. Kemudian dan seterusnya, ini di Kanwil ada 11 Kanwil. Ini adalah rencananya seperti ini, nanti ini akan kita sebar ke Kanwil melalui Pak Kabak Pengembangan, Pak Biro SDM ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh. Nah, boleh Pak. Secara adat begitu katanya Pak. Lanjut. Nah, ini adalah di unit eselon 1. Jadwalnya seperti ini. Mohon izin perwakilan dari eselon 1 mohon dicatat, diingat-ingat. Tapi nanti secara adat kami akan sampaikan melalui Pak Kabak Pengembangan. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah kendala-kendala yang ada pada tahun 2025. Masih adanya peserta yang mengundurkan diri pada saat sudah mendekati hari H pelaksanaan Penkom dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang secara bisik-bisik kemarin kita bahas Pak Andik. Mohon izin Pak, barangkali yang begini-begini nih perlu disuspend mungkin ya 1-2 tahun, tidak diizinkan lagi untuk dipanggil untuk Penkom karena udah dekat alasannya sudah dekat hari hanya nggak datang. Mungkin ya, tapi kejam kali. Tapi boleh juga kejam sedikit-sedikit kan Pak ya. Ya kan? Nih, begitu Pak Karo. Kemudian yang kedua adalah masih adanya peserta yang tidak terinfo terkait pemanggilan penilaian kompetensi. Ini mohon izin barangkali mungkin tidak sampai kepada yang bersangkutan karena begitu mandek di Kanwil nggak terinfo gitu. Ini mungkin bukan menuduh para yang di Kanwil, tapi kemungkinan di situ stucknya. Kemudian peserta masih belum memahami terkait mekanisme penilaian kompetensi. Nah ini barangkali kita perlu sosialisasi bareng barangkali Pak, mungkin ke kanwil-kanwil gitu ya, antara BPSDM dengan Biro SDM. Sebenarnya apa sih sebenarnya penilaian kompetensi itu, perlu kita sampaikan ke bawah sampai tahu benar sebenarnya apa, berapa masa berlakunya, sehingga betul-betul teman-teman manfaatnya apa kan gitu, sehingga akan sampai ke konon yang nomor 1 itu terdengar oleh kami bahwa tidak ikutnya itu karena mendampingi pimpinan perjalanan dinas. Nah ini mohon izin barangkali perlu disampaikan Pak nanti, karena Bapak yang punya kuasa untuk mengingatkan para pimpinan. Kalau memang sudah ditunjuk
untuk ikut penilaian kompetensi, mohon izin untuk tidak ditunjuk juga untuk mendampingi perjalanan dinas. Karena mungkin kalau adik-adik kan, wah lumayan perjalanan dinas kan ada gitu. Lebih baik nanti ada aja gitu kan gitu. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kritik yang saran, dan boleh bertanya apa saja tentang penilaian kompetensi ini. Mana tahu nanti kita bisa menjawab bareng-bareng, atau kita mungkin ada masalah bisa kita pecahkan bersama-sama. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sutrisno, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Kementerian Hukum.